Ra'aitu abaka, saya melihat bapakmu. Coba dirap. Ra'aitu abaka. Coba. Ro'a fi'il madi. Terus atau irabnya gimana? Dhamirun barizun muttasilun mabniun ala dhammi. Terus aba maf'ulun bi mansubun ya. Li'annahu minal asmail khamsah. Wa huwa terus dhamirun barizun. Nah, itu. Contoh pertama. Langsung lanjut baca. Adapun kasroh merupakan tanda bagi nasab pada jamak muannas salim. Jadi yang dinasab dengan kasroh yaitu jamak muannas salim. Jamak muannas salim rofaknya dengan dhamma, nasabnya dengan kasroh. Contoh. Allah menciptakan langit dan bumi. Coba dirap. Khalaqa fi'il madi. Terus Allahu fa'ilun isim mufrad. Terus Allah menciptakan langit, berarti langit tarkibnya jadi maf'ulun bi. Terus maf'ulun bi ya. Samawat ciri-cirinya adalah berakhiran alif dan ta. Itu jamak muannas salim. Ketika dia mahalnya nasab, berarti nasabnya dengan kasroh berarti. Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti itu dan berarti atop. Ini masuk kategori hukum tawabi. Jadi ismu tawabi itu ada 4. Ada naat, ada atop, ada taukid, dengan ada badal. Ini sim tawabi. Namanya tawabi, dia mengikut terus. Berarti mengikut kepada lafadz sebelumnya. Namanya tawabi. Ya. Pokoknya kalau dia suka ngikut, itu namanya tawabi namanya. Jadi dia ngikut pada lafadz yang ada sebelumnya. Di antaranya ada naat. Naat itu ya tawabi sifat ini namanya. Atop. Nah, di antaranya adalah waw atop. Berarti kalau atop ini setelahnya adalah maktub berarti. Nah, dia harus mengikut pada lafadz sebelumnya. Tergantung atapnya nanti kemana. Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti bumi itu atapnya kemana? As-samawat. As-samawat mahalnya apa? Nasab. Mufrad tasnya atau jamak? Jamak apa dia? Muannas salim dinasab dengan? Ingat, jangan terpengaruh dengan harakat. Khalaqallahu samawati wal. Nah, ini dibacanya wal ardo. Kenapa wal ardo tidak sama harakatnya? Jangan terpengaruh dengan harakat. Karena kenapa? Yang satunya nasabnya dengan kasroh. Karena dia adalah jamak muannas salim. Al ardo mufrad tasnya atau jamak? Mufrad. Mufrad ini nasab dengan? Maka nasabnya dengan fathah. Sama-sama atap kepada nasab, cuma tanda nasabnya beda. Paham? Paham ya? Jadi al-wawu wawu atfi. Ini rab baru berarti. Al-wawu wawul atfi. Al-ardo maktufun ila, diatapkan kepada lafaz apa? As-samawat
Wa ma'tuful mahalnya apa? Mansub berarti. Nah, wa ma'tuful mansubi mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahira fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Paham? Jadi ini i'rabnya tawabi ya. Kalau nanti naat begitu pula, na'tun ila kemana, wa na'tul apa. Ini kan ma'tufun ila samawat, wa ma'tuful mansub. Diatapkan kepada lafadznya dulu kemana. Terus diatapkan kepada mahalnya apa. As-samawat tarkibnya apa? Maf'ulun bi. Maf'ulun bi mahalnya apa? Berarti wa ma'tuful mansubi, maka mansub juga. Wa alamatu nasbi adapun tanda nasabnya, maka tanya al-arda itu mufrad tasnya atau jamak? Mufrad dinasabnya dengan fathah. Jangan lihat harakatnya, jangan terpengaruh dengan menyesuaikan harakat. As-samawati dinasab dengan kasrah karena dia jamak muannats salim. Yang satu dengan fathah karena yang satunya adalah isim mufrad. Jangan bilang kok beda harakatnya, padahal harus sama-sama mengikut. Ini bukan mengikut dari persoalan tentang harakat, tapi mengikut tentang bagaimana mahalnya. Paham sampai sini? Jadi i'rabnya kayak gini ya. Ini penting, isim tawabi ya. Iya, makanya diistilahkan dengan tawabi. Tawabi itu artinya mengikut. Pokoknya dia ngikut terus pada lafaz sebelumnya. Jadi penentuan tentang harakat, dia itu menyesuaikan pada lafaz sebelumnya. Kalau sebelumnya mahalnya apa, maka dia akan mengikut mahalnya juga kayak gitu. Karena dia ngikut kepada samawat, mahalnya adalah mahal nasab, maka dia harus dibaca nasab. Cuma pertanyaannya, jangan lihat dari segi harakatnya di sini. Tanyakan pada bentuk lafadznya. Lafadznya apa? Mufrad, tasnya atau jamak? Nah, mufrad tasnya jamak itu otomatis nanti beda tandanya. Kalau dia jamak muannats salim, ini kan satunya jamak muannats salim. Berarti nasabnya dengan kasroh, yang satunya sama-sama nasab, cuma beda tanda nasabnya. Kenapa? Karena lafadznya di sini satu, adalah lafadz mufrad. Maka yang satu dengan kasroh, yang satu dengan fathah. Paham? Sudah ini? Sudah ya? Paham ya? Iya. Kalau pakai waw, lebih afdal paling yang pertama. Tapi bisa juga yang kedua. Kalau seumpama banyak yang diatopkan pakai waw, kalau pakai waw biasanya itu lebih kuat atopnya kepada lafaz yang pertama. Tapi boleh juga yang kedua, tidak jadi masalah sebenarnya.
Hmm. Dua-duanya benar. Mau dekat atau mau jauh. Yang pertama. Baca lagi. Adapun ya, tanda nasab yang keempat ya. Merupakan tanda bagi nasab. Pada tasniah dan jamak. Ingat, tasniah dengan jamak. Ciri-cirinya tasniah dengan jamak sama-sama berakhiran ya dan nun ketika mahal nasab. Karena tasniah ketika ropa, ini harus tahu. Ini susah sekali dibedakan biasanya. Tasniah ketika mahal rofa, itu kan berakhiran adalah alif dan nun. Zaidani. Ini ketika mahal rofa. Ini tasniah. Nah, jamak mudzakkar salim. Nah, ketika mahal rofa, itu berakhiran waw dan nun. Nah, ketika dia mahal nasab, itu disamakan. Jadi tasniah atau jamak Nah, jadi ini harus catatan penting sekali nih. Kenapa? Karena susah sekali dibedakan. Tasniah ketika dia mahal rofa, berarti apakah dia fa'il, naibul fa'il, atau khobar inna nanti, atau isim kana. Maka di rofanya terakhirnya itu selalu berakhiran alif dan nun. Kalau tasniah. Zaidani maknanya dua. Ini kalau tidak tahu maknanya kan, bisa dilihat dari ciri-cirinya berakhiran alif dan nun. Tapi ingat ya, isim. Karena fi'il juga ada. Yaf'alu yaf, itu berakhiran alif dan nun. Ingat isimnya, Zaidun Zaidani. Ini tasniah. Nah, jamak mudzakkar salim ketika mahal rofa juga berakhiran waw dan nun. Punya ciri-ciri juga. Hati-hati lagi, isimnya bukan fi'il. Karena fi'il juga ada. Yaf'alu yaf'alani yaf, itu berakhiran waw dan nun. Itu hati-hati. Jadi isim, Zaidun Zaidani Zaiduna. Tasniah jamak mudzakkar salim. Ketika mahal rofa berbeda, yang satunya berakhiran alif dan nun yaitu tasniah, yang satunya berakhiran waw dan nun ketika mahal rafa yaitu jamak mudzakkar salim. Tapi ketika mahal nasab itu disamakan. Sama-sama berakhiran ya dan nun. Bagaimana cara membedakannya? Kalau tasniah, ini yang tasniah. Kalau tasniah di fathah sebelum ya, di kasrah setelah ya. Berarti bacanya adalah Zaidaini. Nah, ini tasniah. Kalau jamak berarti kebalikannya, berarti maksurun ma qablaha Nah, di kasrah sebelum ya, di fathah setelah ya. Berarti Zaidina. Ya. Paham sampai sini? Jadi, ropa berbeda, tapi ketika mahal nasab sama. Ya. Ini mahal nasab dengan mahal jer ya. Saya tambah biar langsung paham, meskipun belum masuk di jer. Ini mahal nasab atau jer. Jadi dua. Jadi tasniah dan jamak mudzakkar salim
ketika mahal nasab dan jer itu sama. Sama-sama berakhiran ya dan nun. Cuma bedanya apa? Kalau tasnia di fathah sebelum ya, di kasrah setelah ya. Berarti bunyinya adalah zaidaini. Kalau jamak mudzakkar salim di kasrah sebelum ya, di fathah setelah ya. Jadi bunyinya adalah zaidina. Baik mahal nasab maupun mahal jer. Contoh. Contoh ya. Nggak usah dirab dulu ini. Hanya sebagai contoh. Ra'aitu zaidain. Ra'aitu az-zaidaini. Ini antasnya. Kalau jamak mudzakkar salim berarti ra'aitu az-zaidina. Nah, ketika mahal jer juga kayak gitu. Marartu bizaidaini atau marartu bizaidin. Ya. Jadi mahal nasabnya sama dengan mahal jernya. Ini tasnya dengan jamak mudzakkar salim. Paham? Ada pertanyaan? Menyesuaikan makna yang dikehendaki apa. Kalau makna yang dikehendaki tasnya, kamu baca tasnya dia. Kalau makna yang dikehendaki adalah bentuknya banyak, berarti kamu baca jamak berarti. Intinya tahu, kalau tasnya itu di fathah sebelum ya, kalau jamak itu di kasrah sebelum ya. Sudah ini? Paham ya? Sudah. Sambil contoh yang pendek juga lagi. Ra'aitu az-zaidain. Kita irab yang ini aja. Saya melihat dua zaid. Coba dirab. Ra'aitu fi'il madhi ikta'u dhamirun barizun muttasilun mabni ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Az-zaidaini maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan 'anil fathati li'annahu at-tathniyah. Niyabatan 'anil fathah li'annahu tasniyah. Terus. Ya, gitu ya. Sudah. Kita belajar ini.
Ya. Sekarang amil nawasih. Amil perusak. Ini merusak status ini. Dia merusak statusnya mubtada. Mubtada itu mahalnya apa? Rofa. Khobar itu mahalnya apa? Rofa juga. Sama-sama rofa. Tapi ketika adanya ini amil, rusak itu hukum yang ada pada mubtada. Tergantung nanti daripada fungsi masing-masing amil. Jadi amil nawasih ada 3. Pertama ada inna wa akhwatu. Nanti ada pembahasan tentang inna. Yang penting tahu dulu fungsinya ini. Ada inna dan saudaranya. Nanti fungsinya adalah merapakkan isim. Isim dalam hal ini adalah mubtada. Menasabkan isim. Berarti tadi mubtada mahalnya apa? Rofa. Rofa menjadi nasab. Karena adanya inna. Kemudian merapakkan khobar. Berarti khobar dalam hal ini adalah khobar mubtada. Tapi ketika adanya inna, jadi khobarnya inna. Bukan jadi khobar mubtada lagi. Contoh, inna zaidan qa'imun. Ini asal kata dari susunan zaidun qa'im. Mubtada khobar. Tapi ketika dimasuki inna, berubah tarkibnya. Maka ketika dimasuki inna, zaidan yang tadinya jadi mubtada berubah menjadi isimnya inna. Dan mahalnya adalah mahal nasab. Berarti makanya dibaca zaidan. Qa'imun adalah khobar mubtada pada umumnya. Tapi karena adanya inna menjadi khobarnya inna. Jadi kalau di i'rab nanti menjadi khobarnya inna. Berarti ini jadi isim, ini jadi khobar. Paham? Paham yang pertama? Paham ya? Nanti persoalan i'rab. Paham enggak? Namanya nawasih. Saya bilang nawasih itu merusak. Hukum mubtada khobar hilang. Tidak ada lagi mubtada khobar. Adanya isimnya inna, khobarnya inna. Itu yang jadi pertanyaan. Dia masuk kepada mubtada yang dimana mubtada cari khobar. Tapi ketika ada inna, maka status mubtada khobar hilang, rusak semua. Makanya distilahkan dengan amil nawasih. Merusak hubungan ini. Hubungannya mubtada khobar dirusak oleh inna. Paham? Jadi tidak ada lagi mana mubtada, mana khobar. Yang ada mana isimnya inna, mana khobarnya inna. Diapakan isimnya inna, diapakan khobarnya inna. Dinasab isimnya, diropak khobarnya. Paham? Anda? Yang lain paham ya? Yang kedua, ada kana wa akhwatu. Nanti ada temannya pokoknya semua ini. Kana dan saudaranya. Fungsinya merapakkan isim dan menasabkan khobar. Kebalikan dari inna. Kalau di atas menasabkan, kalau di bawah merapakkan. Merapak isim menasab khobar. Pokoknya kebalikan dari di atas. Contoh, kana zaidun qa'iman. Yang satu diropak, yang satu dinasab. Karena ada kana, yang dimana fungsinya kana, merapakkan isim, menasabkan khobar. Paham sampai sini? Yang ketiga ada dhonna wa akhwatu. Ini dhonna. Ada nanti babnya juga. Fungsinya adalah menasabkan mubtada dan khobar. Berarti dua-duanya dibaca nasab. Ala annahuma nanti menjadi maf'ul, dua maf'ul. Berarti dhonna nanti menasabkan mubtada dan khobar yang dimana mubtada nanti dengan khobar itu menjadi maf'ul. Berarti mubtada jadi maf'ul pertama, khobar jadi maf'ul yang kedua. Contoh, dzonantu zaidan qa'iman. Ini asalnya adalah zaidun qa'im, mubtada khobar. Tapi ketika dimasuki dzonna, dzonantu, berarti zaidan jadi maf'ul pertama, ini maf'ul yang kedua. Makanya ala annahuma atas sesungguhnya mubtada dan khobar maf'ulani itu menjadi dua maf'ul laha bagi dzonna. Berarti dzonna itu butuh dua maf'ul dia. Paham sampai sini? Anda paham?
Amri, paham enggak? Bilang kalau enggak paham ya. Aisyah paham? Jihan paham enggak? Sudah? Saya bahas satu-satu ya. Saya fokus di inna dulu nanti. Jadi karena nanti bertahap. Biar kamu enggak pusing. Atau mau langsung semuanya? Tergantung kamu. Ya, ini inna wa akhwatuh. Jadi ketika kita mendapatkan teman inna wa akhwatuh, inna dan saudaranya, maka kita i'rab sesuai dengan namanya yang ada di sampingnya. Ketika dapat inna, maka harus di'rab inna harfu nasbin wa taukidin. Terus ditulis fungsinya tansibul isma wa tarfa'ul khobro. Kalau anna berarti harfu nasbin wa taukidin wa masdariyin. Tansibul isma wa tarfa'ul khobro. Kalau ka'anna berarti harfu nasbin wa tashbihin. Kalau lakinna harfu nasbin wa istidrakin. Kalau laita harfu nasbin wa tamanni. Kalau la'alla harfu nasbin wa taraji. Jangan lupa fungsinya tetap disebutkan. Paham sampai sini? Ya, silakan. Saya masuk contoh. Sudah?
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang berbuat. Kalau kamu pintar bahasa Indonesia, bagus kamu. Langsung tahu. Sesungguhnya Allah. Pertanyaannya kenapa Allah mencintai? Berarti kamu nanti tahu mana isimnya, mana khobarnya inna. Berarti kalau dirab, coba dirab. Inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfaul al khobra. Berarti cari isim, cari khobar. Nah, isimnya berarti sesungguhnya Allah. Berarti Allah jadi isim. Mufrad tasnya atau jama'? Mufrad dinasab dengan, nah, berarti bacanya fathah innallaha. Berarti Allah ismu inna. Isimnya inna di mahalnya apa? Mansub. Berarti mansubun. Terus walamatu nasbihi al-fathatu adz-dzahira fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Ya. Sesungguhnya Allah mencintai. Kenapa Allah? Berarti yuhibbu itu kalimat apa? Fi'il. Ingat, kalimat fi'il kasih haknya fi'il. Tidak boleh fi'il langsung jadi khobar. Tidak boleh. Maka harus diirab sebagaimana mestinya fi'il. Yuhibbu itu fi'il apa? Fi'il mudhari. Tapi diirab. Yuhibbu itu adalah fi'il mudhari. Terus marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazim walamatu raf'i ad-dhammatul zahira di akhirih li'annahu fil mudhari alladzi lam yattasil. Pertanyaannya ini kalimat fi'il. Fi'il itu cari apa? Pokoknya ketika dapat fi'il mana dulu fa'ilnya? Siapa yang mencintai? Yuhibbu kalimat fi'il. Lafaz Allah ada setelah lafaz yuhibbu atau sebelum yuhibbu? Berarti itu namanya fa'il yang dimana dikembalikan. Berarti diistilahkan dengan fa'il yang dimana hukumnya di sini mustatir namanya. Domir kemarin, ini saya angkat kembali. Domir kan kemarin terbagi menjadi pertama baris, yang kedua aduh, lupa tuh pegang telingamu kemarin ya. Pegang ulang telingamu. Domir baris dengan domir baris berapa kemarin? Dua. Pertama muttasil dengan munfasil. Mustatir terbagi menjadi dua. Pertama mustatir jawazan dengan wujuban. Saya angkat satu-satu kok. Jawazan dulu, saya fokus di jawazan. Jawazan kemarin terbagi menjadi dua. Pertama masuk pada fi'il madhi. Yang kedua masuk pada fi'il mudhari. Ini keduanya domirnya apa? Huwa atau hiya. Di atas yuhibbu apa domirnya? Nah, huwa. Berarti mustatirnya adalah jawazan. Berarti kalau diirab, berangkat dari sini. Wa fa'iluhu domirun mustatirun jawazan. Jangan dulu, rem dulu, santai. Kembali. Yuhibbu kan cari fa'il. Cuma fa'ilnya ada sebelumnya. Kalau yang ada setelahnya sih gampang. Contoh kemarin, koma, zaid. Ini kan gampang. Ini fi'il, ini berarti fa'il. Ini gampang. Tapi ketika dibalik, berarti zaidun
koma. Zaid berdiri. Berarti Zaid tarkibnya jadi apa? Kan langsung jadi fa'il, tidak boleh ada fa'il muqaddam, tidak ada istilah fa'il muqaddam. Berarti Zaid jadi isim berada di awal kalimat kok. Berarti ini mubtada. Ini adalah fi'il. Yang berdiri siapa? Berarti fa'ilnya adalah Zaid. Zaid sebelum lafaz koma, berarti kembali juga. Berarti ini adalah fa'il yang dimana mustatir juga. Pokoknya kalau ada fa'il yang ada sebelum fi'il, maka diistilahkan adalah domir mustatir, fa'il yang mustatir. Cuma nanti perinciannya kayak gini. Pertama ada yang jawaz, nanti ada yang wujub. Saya pelan-pelan, yang jawaz dulu lah. Yang jawaz itu pertama masuk pada fi'il madi dan fi'il mudhari'. Fi'il madi, fi'il mudhari', tapi dibatasi lagi. Yang domirnya huwa atau hiya. Koma, apa domirnya koma? Huwa, berarti nanti masuknya ke sini. Berarti kalau di i'rab, koma fi'il madi. Wa fa'iluhu, adapun fa'ilnya, domirun, mustatirun, jawazan. Takdiruhu, adapun kira-kiranya apa fa'ilnya? Apa domirnya dulu? Huwa, ya'udu kembali kepada Zaid. Huwa ya'udu ila Zaid. Jadi kalau di i'rab, yuhibbu di sini, wa fa'iluhu, adapun fa'ilnya yuhibbu, domirun, terus mustatirun. Hukumnya apa? Jawazan. Terus ada kira-kiranya. Takdiruhu, apa domirnya? Yuhibbu. Berarti takdiruhu huwa. Tidak sampai di sini. Harus diperjelas pokoknya. Siapa itu huwa? Siapa yang mencintai? Berarti ya'udu ila Allah. Selesai berarti. Berarti simbolnya di atas, fa'ilnya di atas. Paham sampai sini? Paham enggak? Mustatir kenapa? Berlindung. Apanya yang ditanyakan? Kok baris? Tidak boleh, salah alamat kamu ini. Ini sudah ada petanya kok. Ini kamu lari ke atas, kalau yang baris ada yang mutasil, ada yang mufasil. Kalau damir yang mustatir ada yang jawaz, ada yang wajib. Kemana? Ya, enggak apa-apa, ya. Kok baris? Ya'udu ila jawaz. Istilah jawaz itu artinya, ya mungkin ditanyakan istilah jawaz apa. Istilah jawaz itu, yang namanya jawaz, boleh ditulis, boleh tidak. Berarti ini boleh ditulis sebenarnya. Seandainya bukan ayat Al-Quran. Tapi jangan ditambah ya. Mentang-mentang kamu nahu, tahu nahu, si paling nahu kamu ini. Kalau mau kamu nambah-nambah. Sebenarnya boleh, namanya hukum jawaz, itu jawaz berarti boleh. Berarti boleh dibaca, innallaha yuhibbu huwa. Berarti boleh ditulis itu huwa sebenarnya. Innallaha yuhibbu huwa al-muhsinin. Cuma karena ini ayat Al-Quran tidak boleh penambahan. Ya. Jadi boleh juga Zaidun koma huwa. Karena ini bukan ayat Al-Quran, boleh ditambahi kalau yang ini. Itu istilah jawaz. Nanti istilah wujub memang tidak boleh ditulis. Fa'ilnya memang wajib berlindung. Tidak boleh ditulis sama sekali. Kalau yang jawaz boleh ditulis. Paham?
Ada lagi? Ini belum selesai loh i'rabnya. Setelah dapat fi'il mudhari, dapat fa'ilnya, sesungguhnya Allah. Kenapa Allah? Mencintai. Berarti mencintai jadi khobar. Nah, cuma khobar dalam hal ini kan bentuknya fi'il fa'il. Khobar terbagi berapa? Dua. Pertama ada mufrad dengan ghairu mufrad. Ghairu mufrad terbagi menjadi ada apa? Jumlah dengan syibul jumlah. Jumlah terbagi menjadi apa itu? Ismiyah dengan, berarti maksudnya di sini khobar apa? Jumlah. Jumlah fi'liyah berarti ya. Berarti khobar jumlah ya. Khobar ghairu mufrad. Jadi setelah dapat fi'il, dapat fa'il sudah dapat. Berarti tambahannya adalah wa jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli. Cari apa di sini? Cari apa dulu? Khobarnya siapa? Khobarnya ini di apa? Berarti fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in khobru inna. Berarti sudah dapat khobar inna. Selesai sudah. Berarti selesai tentang persoalan inna. Lanjutlah kamu i'rab setelahnya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berarti orang-orang berbuat baik tarkibnya jadi objek berarti. Yang mencintai siapa? Yang dicintai siapa? Nah, berarti orang-orang yang baik jadi maf'ulum. Al-muhsinina berarti jadi maf'ulum bi. Maf'ulum bi. Mahalnya apa? Mansub. Terus walamatu nasbihi. Muhsinina. Berarti ciri-cirinya adalah jamak muzakkar salim. Nasabnya dengan walamatu nasbihi al-ya'u niabatan anil fathati li'annahu jamak zakkar salim. Terus an-nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufrad. Paham sampai sini? Kenapa Aisyah paham?